Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah satu pengharapan bagi kita, bagaimana Tuhan sudah mengirimkan anaknya yang tunggal ke atas dunia ini untuk memikul akan setiap dosa-dosa kita. Dan dikatakan kepada kita yang bimbang, baiklah kita datang kepada Tuhan. Kepada kita yang ragu, baiklah kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena kepada yang hati yang hancur, Dia menawarkan akan juru selamat yang sempurna. Baiklah kita tetap fokus dengan apa yang kita lakukan, hanya memandang kepada Kristus, sehingga Dia akan memberikan kita kelegaan, sehingga Dia akan memberikan kita kelepasan di dalam setiap beban-beban kehidupan kita. Baiklah kita dapat menyerahkan itu hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Juru Selamat yang Indah. Ayatnya terdapat di dalam Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Setiap desakan Roh Kudus membawa manusia kepada kebaikan dan kepada Tuhan, dicatat dalam buku surga. Dan pada hari Tuhan, setiap orang yang telah menyerahkan dirinya sebagai alat bekerja untuk Roh Kudus akan diizinkan memandang apa yang dihasilkan kehidupannya. Ya, jadi setiap desakan daripada Roh Kudus itu membawa manusia kepada kebaikan dan kepada Tuhan. Ya, jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Baiklah kita dapat lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, kita anggap bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, tetapi bagi Tuhan inilah yang harus kamu lakukan. Ya, walaupun di awalnya itu kita melihat yaitu tidak akan membawa kebaikan kepada kita, ya, tetapi itu akan melatih kehidupan kita bahwa inilah yang harus kita lakukan. Ya, sehingga ini akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Ya, jangan sampai kita menolak akan Roh Kudus itu. Ya, sehingga apa yang kita sudah tolak di dalam kehidupan kita, kita ambil jalan kita sendiri dan akhirnya kita menyesal. Ya, baik di sini dikatakan setiap desakan. Ya, kalau setiap desakan berarti Tuhan ya menginginkan kita supaya kita sadar. Ya, sehingga kehidupan kita ini akan membawa kebaikan di dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Ajaiblah nanti pengungkapan itu bila mana jalur-jalur pengaruh kudus dengan hasil-hasilnya yang indah diperlihatkan. Bagaimanakah nanti ucapan terima kasih jiwa yang akan bertemu dengan kita di istana surga. Ketika mereka mengerti perhatian penuh simpatik, mengasihi yang telah diberikan dalam keselamatan mereka. Semua pujian, kehormatan, dan kemuliaan akan diberikan kepada Tuhan dan kepada Anak Domba karena penebusan kita. Tetapi tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan bila hendak menyatakan terima kasih atas alat yang telah digunakannya demi keselamatan jiwa yang hampir binasa. Ya, jadi betapa indahnya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ucapan terima kasih jiwa yang bertemu dengan kita di istana surga itu akan kita rasakan bila kita setia, bila kita mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan juga semua pujian, kehormatan, kemuliaan
akan diberikan kepada Tuhan dan kepada anak domba karena penebusan kita. Ya, tetapi tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan bila hendak menyatakan terima kasih atas alat yang telah digunakannya demi keselamatan jiwa yang hampir binasa. Jadi Tuhan menggunakan alat-alat di sekitar kita untuk dapat memberikan kita penjelasan, memberikan kita pemahaman, sehingga kehidupan kita ini boleh diselamatkan pada akhirnya. Ya, Tuhan tidak mau satupun dari kita ini binasa. Dia mau kita semua ini selamat. Ya, sehingga dia berusaha dengan sepenuh hatinya untuk dapat merangkul setiap jiwa-jiwa. Orang yang ditebus akan bertemu dan mengenal mereka yang telah mendapat perhatian mereka, sehingga membawa mereka kepada juru selamat yang ditinggikan. Alangkah bahagianya percakapan yang akan mereka adakan dengan jiwa-jiwa ini. Saya adalah orang berdosa. Begitu akan dikatakan tanpa Tuhan dan tanpa pengharapan di dunia. Dan Anda datang kepada saya serta menarik perhatian saya kepada juru selamat yang indah. Sebagai satu-satunya pengharapan saya, lalu saya percaya padanya. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan dibawa duduk bersama-sama dengan umat kesuciannya di istana surga dalam Yesus Kristus. Jadi betapa indahnya suatu pemandangan ini bila kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Disitulah kita akan dilatih untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang lebih benar lagi. Ya, kita akan tahu ya bagaimana jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu saya percaya padanya, saya bertobat dari dosa-dosa saya dan dibawa duduk bersama-sama dengan umat kesuciannya. Yang lain akan berkata, saya adalah seorang kafir di negeri kafir. Anda meninggalkan sahabat-sahabat dan rumah Anda yang menyenangkan, lalu datang mengajarkan kepada saya bagaimana mencari Yesus dan percaya padanya sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Saya merobohkan berhala-berhala saya, lalu menyembah Tuhan, dan sekarang saya melihat dia muka dengan muka. Ya, saya diselamatkan selama-lamanya. Senantiasa memandang dia yang saya kasihi. Dulu saya melihat dia hanya dengan mata iman, tetapi sekarang saya melihat dia sebagaimana ia adanya. Sekarang saya dapat menyatakan terima kasih saya atas selamatnya yang menebus kepadanya yang mengasihi saya dan membasuh saya dari dosa-dosa saya dengan darahnya sendiri. Nah, jadi pada akhirnya nanti, bila kita mau berusaha dengan sepenuh hati kita, ya bagaimana kita akan melihat dia muka dengan muka, melihat sang juru selamat kita. Ya, tadi dikatakan bahwa sekarang ini kita hanya melihat dia hanya dengan mata iman. Ya, bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada Kristus bahwa dia akan selalu menuntun kita. Ya, karena dia adalah juru selamat yang indah. Karena dia adalah penolong kita. Karena dia adalah penebus kita. Baiklah kita mau melakukan yang terbaik. Dikatakan juga betapa pentingnya untuk kita selalu menyatakan terima kasih atas rahmat-Nya yang menebus kita. Betapa pentingnya kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita. Ya, dia sudah membasuh akan dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Jadi betapa luar biasanya kasih yang Yesus berikan bagi kita masing-masing. Nah, Yesus datang ke dunia ini juga dia sebagai manusia biasa. Dia merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ya, mungkin dia apa yang dia rasakan tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Mungkin dia lebih lagi, lebih menghadapi kehidupan yang lebih sengsara daripada kehidupan kita saat ini. Ya, perjalanan hidupnya begitu keras yang dia lalui di dalam kehidupannya. Karena dia ingin menunjukkan kepada kita, umat-umatnya, ya bahwa dia bisa melakukan. Ya, kita pun akan disanggupkan sebagaimana Yesus. Walaupun kita tidak sesempurna dia, tetapi dengan usaha kita, dengan kemauan kita, maka disitulah Tuhan akan menolong kita, menuntun kita.
untuk mau melakukan yang lebih lagi. Yang lain-lain akan menyatakan rasa terima kasih mereka kepada mereka yang memberi makan orang yang lapar dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Ketika putus asa mengikat jiwa saya dalam ketidakpercayaan, Tuhan menyuruh Anda datang kepada saya, kata mereka, untuk mengucapkan kata-kata pengharapan dan penghiburan. Anda membawa makanan kepada saya demi keperluan jasmani saya, dan Anda membukakan kepada saya firman Tuhan, menyadarkan saya terhadap keperluan-keperluan rohani. Anda memperlakukan saya sebagai seorang saudara. Jadi betapa luar biasanya kalau kita saling mengerti satu dengan yang lain. Kita saling merangkul satu dengan yang lain. Dan dikatakan dialah kita akan mengucapkan kata-kata pengharapan dan penghiburan. Bagaimana setiap ucapan kita, biarlah itu akan menjadi berkat bagi setiap orang. Betapa pentingnya kita menyerahkan hati, pikiran, jiwa kita hanya kepada Tuhan saja. Jadi di sini ada renungan lebih dalam untuk kita supaya kita dapat renungkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Siapakah yang paling membantu keputusan Anda untuk mengikuti Yesus Kristus? Apakah mereka mengetahuinya? Jadi bila kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti akan Sang Juru Selamat itu, disitulah kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Disitulah kita akan mengerti dari hal-hal yang terkecil sekalipun, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tuhan akan memegang tangan kanan kita untuk terus kita melakukan apapun yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Juru selamat yang indah, itulah satu-satunya pengharapan bagi kita. Biarlah kita mau percaya kepadanya. Biarlah kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Biarlah kita mau membawa segala beban kehidupan kita di bawah kaki salib Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kita suatu kelepasan, memberikan kita kekuatan untuk kita terus mau belajar daripadanya. Di sini juga dikatakan, yang lain berkata, saya adalah seorang kafir di negeri kafir. Jadi kehidupan kita ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan akan orang lain. Walaupun kita pergi jauh, dikatakan kita merantau, kita pun membutuhkan orang yang akan memberikan kita kekuatan. Tetapi kekuatan yang orang itu berikan tidak sebagaimana yang Yesus berikan kepada kita. Mungkin mereka itu alat yang dipakai Tuhan untuk memberikan kita suatu pengertian. Di sini kita perlu meminta petunjuk Tuhan. Apakah orang-orang di sekeliling saya ini akan menolong saya untuk menjadi lebih baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Berada di lingkungan mana kita? Kalau kita hanya sendiri, tentunya kehidupan kita tidak bisa bahwa kita akan kuat. Tapi lingkungan yang kita tempatkan diri kita, baiklah kita memilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak terpengaruh, sehingga kita tidak terbawa oleh arus. Pada saat kita mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan, itu adalah hal yang tidak mudah. Kita harus betul-betul meminta Tuhan untuk memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Kita harus dilatih terlebih dahulu. Di dalam pelatihan itu kita akan menemukan banyak kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus terus maju, karena itulah yang harus kita hadapi. Karena disitulah kita diasah, kita dimurnikan untuk lebih lagi beriman kepada Yesus. Dikatakan di sini juga bahwa ketika kita telanjang, Tuhan akan memberikan kita pakaian. Ketika kita sakit, kita akan dilawat oleh Tuhan. Ketika kita di dalam penjara, Tuhan pun akan mengunjungi kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Kalau kita mau untuk berubah, kalau kita mau untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Ya, baik lagi dalam setiap kehidupan kita, komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dengan sepenuh hati kita dan kita dapat jalankan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan disitulah kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.